Raksasanya, aku tidak merasa menakuti, aku hanya duduk saja. Selamat pagi semuanya. Iya. Bukan kamu, maksudnya teman-teman yang ada di rumah. Kak Awa mau menyapa dulu. Aku aja yang nyapa. Oh, kamu aja yang nyapa. Ya sudah, kamu dulu ya. Hitungin. Oh, hitungin. 1, 2. kamu nggak usah ngomong. Biar Kak Awam aja yang ngomong ya. Yang menghitung ya. Oke. 1, 2. Loh, kok kamu ikut? Kak Awam yang ngitung, kamu yang mengucapkan selamat pagi, gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Selamat pagi. Wah, selamat pagi kata Dodit. Yuk, Dodit. Nah, Dodit mengucapkan selamat pagi buat teman-teman sekalian yang berada di rumah saja. Oke, Kak Awam hari ini akan Nangis. itu nangis. Bercerita maksudnya ya. Bercerita untuk teman-teman yang masih berada di rumah saja ya. Kayak aku. Iya, kayak kamu ya Dodit ya. Jadi memang belum boleh kemana-mana karena masih ada virus corona. Iya itu. Ya itu. Nah, ceritanya dimulai ya. Oke. Nah, ada seorang raksasa yang badannya gede. Oh, gede ya. Badannya besar. Itu tiba-tiba berada di sebuah perkebunan. Ya, dia duduk-duduk saja menoleh ke kiri dan ke kanan. Nah, seperti itu. Nah, ya, menoleh seperti itu, ke atas, ke bawah ya, lalu ke kiri lagi, ke kanan lagi. Oh, ternyata raksasa itu seperti tersesat. Nah, terus ya sebentar. Terus raksasa itu kemudian membuat semua penduduk lari ketakutan. Woi, ada raksasa! Yuk, takut. Jangan takut, kamu nggak usah takut. Nah, semua penduduk berteriak dan lari ketakutan. Ada raksasa! Takut. Kamu nggak usah takut. Ada raksasa takut. Takut lagi. Nggak usah takut, maksudnya semua penduduk lari ketakutan. Wah, kemudian membuat Baginda Raja marah. Gimana marahnya? Begini marahnya. Hai semua, pangeran-pangeranku yang gagah berani. Itu ada raksasa yang menakut-nakutin. Iya, aku takut. Iya, kamu nggak usah takut. Maksudnya penduduk yang takut. Terus? Nah, terus pangeran-pangeran pun kemudian menaikin kuda untuk mengusir raksasa itu. Terus raksasanya pergi. Belum, naik kuda. Suara apa? Itu suara kuda. Kalau suara ayam? Oh, ayam. Kalau bebek? Oh, bebek. Udah, kamu mau melanjutkan cerita nih. Terus raksasa itu didatangi para pangeran-pangeran. Wah, mereka ada yang ahli bermain pedang, ada juga yang ahli tangan kosong bela diri. Ada apa lagi ya kira-kira Dodit? Enggak tahu. Nggak tahu. Ada yang main panah. Wah, sesampainya di perkebunan itu, mereka pun langsung marah sama raksasa. Hai raksasa, pergi dari sini. Enggak. Bukan kamu maksudnya raksasanya. Hai raksasa. Ya. Bukan kamu. Hai raksasa, pergi tinggalkan perkebunan kami. Kamu menakuti penduduk. Raksasanya, aku tidak merasa menakuti. Aku hanya duduk saja. Tiba-tiba, Salah tiba-tiba. ya tiba-tiba pangeran-pangeran itu mengeluarkan senjata-senjatanya. Ada yang menggunakan pedang lalu bertempur dengan raksasa itu, dengan panah lalu dengan tangan kosong. Tapi raksasa itu tidak dikalahkan. Terus yang kalah? Pangeran-pangeran itu kalah dan kembali pulang, berlari, bahkan kuda-kudanya saja lari ketakutan. Wih, gimana suara kuda? Oh, suara kuda. Wow.
tentu saja membuat Baginda Raja makin bersedih. Waduh, bagaimana ini ya? Iya, bagaimana ya? Iya, apa yang harus aku lakukan? Semua pangeran-pangeran dikalahkan oleh raksasa itu. Tiba-tiba, seorang putri raja, anaknya yang paling bungsu, itu datang kepada ayahnya, si Baginda Raja. Selamat pagi Baginda Raja. Bolehkah aku saja yang menemui raksasa? Kamu kan masih kecil dan kamu belum pernah belajar keluar, belum pernah bertempur, belum pernah punya pengalaman. Tapi kan aku udah belajar. Ya, belajarnya di rumah. Sang putri belajarnya di rumah ya, Kak? Iya, putri belajarnya di rumah bersama gurunya. Nah, dan Berapa lama? berapa lama? Lama, beberapa tahun putri belajar terus berada di rumah, belum pernah berani keluar. Lalu sang putri diizinkan oleh Baginda Raja. Baiklah, berangkatlah. Terima kasih Baginda Raja. Aku naik kuda. Putri kemudian naik kuda. Suaranya? Suaranya sama seperti tadi. Sampailah sang putri yang bernama Putri Delima. Siapa? Delima. Delima. Ya, sampai di perkebunan itu, sang putri kemudian turun dari kudanya dan mengucapkan salam serta tersenyum. Selamat pagi, raksasa. Ya, Dia hanya selamat pagi, tidak menyerang. nah, benar, sang putri tidak menyerang, hanya mengucapkan selamat pagi dan tersenyum. Raksasa heran. Biasanya yang datang menyerang aku, kok kamu mengucapkan selamat pagi? Coba ulangin. Selamat pagi, wahai raksasa. Wah, selamat pagi. Kenapa kamu berada di perkebunan ini? Membuat orang-orang takut. Aku tidak menakuti mereka. Aku datang karena tempat tinggalku habis makanannya. Aku kesini hanya mencari makan. Seketika aku mau meminta buah-buahan penduduk, semuanya lari. Oh, benarkah begitu? Terima kasih kalau begitu raksasa. Raksasanya kemudian ikut tersenyum bersama sang putri Delima. Lalu sang putri mengajak si raksasa untuk datang ke istana. Datanglah ke istanaku, akan aku berikan makanan untukmu. Raksasa pun datang. Dum! Takut. Nggak usah takut. Raksasanya nggak menakutkan. Kemudian disambut oleh Baginda Raja. Wah, raksasa, aku mau bertanya, kenapa kamu bisa dibawa ke sini sama anakku, si Putri Delima? Ya, aku ternyata begitu kagum dengan Putri Delima. Dia tidak marah, tidak menyerang, dia tersenyum. Ayah, itulah aku selamat di rumah belajar tentang tersenyum, belajar untuk berbicara dengan baik. Aku tidak akan menghadapi segala sesuatu dengan emosi. Wah, hebat sekali anakku. Menghadapi segala sesuatu memang tidak boleh dengan emosi. Seperti pangeran tadi, membuat raksasa justru merasa marah. Ya, aku tidak berbuat apa-apa. Aku hanya ingin meminta makanan karena di tempatku habis. Oh, baiklah. Aku akan siapkan pesta untukmu. Nah, Putri ternyata selalu belajar di rumah dengan berbaik sangka, dengan tersenyum, tidak suka marah. Karena ketika kita belajar di rumah dengan tersenyum dan selalu berbuat baik, maka ketika kita nanti belajar di luar, belajar di sekolah, belajar di perjalanan-perjalanan, itu akan semakin hebat. Jadi ceritanya gitu. Iya, apa? Kamu masih ingat nggak? Ya ingatlah, sang putri menghadapi dengan senyum.
dengan senyuman. Yuk belajar di rumah dengan tetap tersenyum dan jangan suka marah. Ya, oke. Sampai ketemu lagi dengan Dadit dan Kak Awam Prakoso. Semangat belajar di rumah bersama Bapak dan Ibu Guru.